Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Dan pembahasan kita kali ini adalah mengenai memahami nafsu amarah ataukah disebut dengan nafsu gadab. Ananda semua, mari kita perhatikan pengertian gadab ini. Gadab itu dalam bahasa Indonesia itu adalah sifat marah. Marah artinya merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Sifat gadab adalah sifat alamiah yang ada pada manusia. Namun, di antara mereka ada yang bisa mengendalikannya, ada juga yang tidak bisa mengendalikannya. Maka itulah Islam mengajarkan untuk bisa mengendalikan yang namanya sifat gadab ini. Ananda semua, marah itu atau gadab merupakan suatu luapan emosi karena disebabkan oleh tidak senangnya terhadap sesuatu, atau bisa juga diartikan dengan perasaan tidak senang ataukah tidak rela atas perbuatan orang lain terhadap diri kita, sehingga ada perasaan untuk membalasnya. Emosi marah ini bisa menjadi emosi yang sangat kuat. Hal itu bisa ditandai dengan perasaan permusuhan, frustasi, atau kebencian terhadap orang lain. Hampir mirip dengan rasa takut. Kemarahan juga bisa berperan dalam respons tubuh untuk melawan. Ketika sebuah ancaman menimbulkan rasa marah atau gadab, tentunya manusia bisa secara otomatis menangkis bahaya tersebut untuk melindungi dirinya. Sifat gadab bisa disebabkan oleh perasaan yang terluka atau adanya perilaku yang tidak diharapkan oleh seseorang. Maka dari itu, perasaan yang dirasakan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan bisa membuat seseorang itu memiliki sifat gadab. Hal tersebut hanya bisa dicegah dengan mengendalikannya atau memaafkan. Emosi atau sifat marah ini sering terlihat dalam wajah seperti cemberut dengan mata yang melotot, mengambil sikap yang tegas, atau berpaling ataukah berbicara dengan bahasa-bahasa yang kasar atau teriak. Orang yang gadab juga bisa memukul, menendang, atau bahkan melempar benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemarahan menjadi emosi yang negatif jika berlebihan dan diungkapkan secara tidak sehat, berbahaya atau merugikan orang lain, seperti memukul, menendang, atau melempar barang-barang di sekitar yang tentunya bisa merugikan diri kita dan begitu juga dengan orang lain. Kemarahan yang tidak terkendali ini bisa saja merubah menjadi kekerasan atau bahkan pelecehan. Konsekuensi dari emosi sifat gadab ini bisa menjangkit pada mental dan juga fisik. Jika kemarahan itu bisa dikendalikan, maka seseorang akan kesulitan untuk mengambil keputusan yang rasional. Selain itu, juga bisa berdampak pada kesehatan fisik seseorang. Beberapa penyakit yang dikaitkan dengan sifat gadab ini, yaitu bisa menimbulkan penyakit jantung dan juga bisa menimbulkan penyakit diabetes. Ananda semua, nafsu amarah selalu mendorong kita manusia untuk melahirkan perbuatan, sikap, dan tindakan kejahatan atau syahwat hewani.
dan kesenangan kepada kejahatan. Kecenderungan ini begitu kuat sehingga banyak orang yang dibuat tak berdaya, kecuali hanya sedikit orang yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sifat gadab ini merupakan tabiat manusia, karena mereka memiliki nafsu yang cenderung ingin selalu dituruti dan tidak mau ditolak keinginannya. Ya. Nafsu gadab adalah satu musuh dalam musuh batin, yaitu nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan dan jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan musuh-musuh yang lainnya. Di samping itu, Ananda semua, juga sifat gadab ini merupakan bara api yang dikobarkan oleh setan dalam hati manusia untuk merusak agama dan diri seseorang. Oleh karena itu, dengan kemarahan, seseorang bisa menjadi gelap mata sehingga melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang berakibat tidak baik bagi dirinya. Oleh sebab itulah, Ananda semua, umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tidak luput dari sifat gadab ini, akan tetapi karena mereka selalu berusaha melawan keinginan-keinginan nafsunya, sehingga mereka mampu meredam kemarahannya, ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadimin al-gaida wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan.